Mbak Yani, mungkin saya kembali lagi terkait ini kan sempat kita dengar bahwa mungkin didengar oleh semua pemain rencana bahwa bergulir lagi bulan September ya, rencananya begitu PSSI menggulirkan lagi Liga 1 2020 pada September 2020 nanti. Sudah ada nggak bayangan dari mungkin di sini bayan ya terkait dengan nanti kan disatukan di boleh jadi di home turnamen ya, kalaupun jadi. Apa yang akan dilakukan ketika nanti untuk kontrol pemain? Karena boleh jadi nanti kan tidak ada home away lagi, mungkin boleh jadi di Jawa gitu ya. Itu kira-kira bayangannya seperti apa Mbak Yani? Kontrol pemain, makanannya. Bisa diulang soalnya. Saya ulang begini Mbak Yani ya. Ini kan kita tahu bahwa di masa pandemi ini PSSI sempat membuat wacana akan dilangsungkan atau dilanjutkan Liga 1 pada September nanti. Dengan sistem mungkin home atau turnamen, artinya PSM nanti di Jawa terus gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak bayangan nanti kalau Mbak Yani ikut ke sana mengontrol pemain, apa yang akan dilakukan seperti apa? Mungkin hampir sama ya Bang ya, kayak kemarin-kemarin kalau kita away kadang 10 hari atau kadang 15 hari atau 2 minggu lebih. Dan sebelumnya ya pasti kita memilih hotel dulu dan menu saya udah ke sana duluan. Jadi sebelum saya berangkat kami berangkat, menu saya udah duluan Bang. Dan saya bakal konfirmasi pihak tersebut yang menu ini ada atau tidak. Artinya bisa jadi bayan yang duluan di hotel itu ya. Termasuk itu ya, berapa hari itu semua dikontrol dulunya apa saja teragendakan, terjadwalkan. Menunya bayan ini ya, saya ulang kalau soal menu tadi ya. Misalkan untuk jangka 1 bulan itu apakah bayan ngatur hari ini menunya misalkan dada ayam, besok misalkan ikan tuna kesukaannya Aci atau kesukaannya Iman, seperti itu. Iya, 1 minggu itu saya udah buatkan menu dan pasti selalu ada beef, ada dada tambah lemak, ada ikan, ada dada ayam. Biasanya kita tambah lagi dan protein yang lain seperti jamur, tempe seperti itu. Jadi saya akan membuatkan menu yang membuat biasanya anak-anak kita kasih variasi supaya nggak bosan dengan menu yang setiap hari harus menu sehat terus. Oke. Kalau begitu saya kembali coba ke Aci dengan Ilman. Apakah kira-kira ada menu spesial atau request ke Mbak Yani? Kalau misalkan pada pertandingan away begitu, pernah enggak? Merequest, meminta, minggu depan bosan ini kalau daging terus, atau menu apa gitu di request, itu pernah enggak? Meminta menu khusus misalkan? Enggak pernah sih. Oh, enggak pernah di? Ya. Pernah. Paling pertandingan saja Bang, makanan yang bebas, jadi minta itu baru kita minta. Bisa request setelah pertandingan. Mungkin Aci bisa jelaskan yang di request apa coba? Aci iya. Yang di request ke Mbak Yani apa, makanan apa sebelum pertandingan begitu, apa di request? Paling nasi putih sama coto Makassar Bang. PR saya kayaknya ya. Masih susah ya dari coto juga ya. Mau makan coto lagi. Tapi pasti tidak diizinkan toh. Sudah pertandingan mungkin. Diizinkan. Oh, diizinkan ya. Kalau selesai tanding, iya. Jadi biasanya saya minta chef di hotel yang bersangkutan, yuk kasih makanan beef atau soto supaya anak-anak happy gitu, supaya anak-anak senang. Atau boleh jadi itu dibuat suki kah atau apa begitu kan, siapa tahu. Kalau suki anak-anak tidak terlalu suka karena itu menu sehat kan, jadi biasanya kita kasih ayam goreng, lengkuas, yang penting ada gorengannya, goreng atau nasi goreng, jadi benar-benar yang non healthy pastinya, tapi itu yang kita berikan. Biasanya kok coto ada yang requestnya, Kak mau ini dong, makan sup ini, oh iya nanti saya minta ke chefnya untuk dibuatkan. Adakah Mbak Yani menu yang requestnya itu yang aneh-aneh gitu?
Pernah atau Eh, sebelum-sebelumnya diminta Aci kah atau cuma yang meminta menu aneh ya. Iya, Tidak sih, jadi kalau pemain asing biasanya menunya palingan ya menu western, yang ininya menu western. Jadi biasanya kalau kita ke Jawa Barat kan biasanya iya. agak manis. Jadi pemain kadang bilang jangan manis ya masaknya ya. Jadi dia request jangan manis Mbak Yani. Oke, saya bakal ngecek beberapa pemain asing memang tidak suka manis. Menu apa itu yang nggak boleh manis itu yang pernah diminta? Sausnya biasanya tempe bacem kan manis, Oh jadi iya, biasanya betul. terus sausnya kayak kita di Jogja atau Jawa Barat, Iya, itu biasanya manis Bang. Jadi kadang saya kasih ingat sama chefnya, chef tolong dong jangan manis ya, kalau bisa lebih ke sausnya lebih ke ini ke selain manis asin atau gitu. begitu ya. Betul, agak asin dikasih keju kah atau apa. Saus barbecue kah atau teriyaki mungkin seperti itu. Oh, teriyaki juga pesanannya juga seperti itu ya. Ada biasanya kita change, jadi menunya kan hampir sama ya Bang ya, ikan dada ayam, jadi kita cuma main di sausnya aja. Jadi kalau hari ini sausnya ini, besok kita ganti pineapple salsa atau barbecue, teriyaki atau seperti itu. Jadi kita main di sausnya aja, meskipun tetap sama di grill dengan steam. Oh, begitu. Kalau pemain lokal seperti Aci, seperti Hilman ini ada permintaan yang aneh-aneh atau nekon-nekon nggak? Selama ini mereka jadi anak manis sih Bang, jadi tidak pernah minta yang aneh-aneh ya. Saya tidak tahu kalau mereka suka atau enggak, tapi mereka makan. Makanya kalau saya cek, kok makannya sedikit gitu. Kok makannya sedikit, oh masih kenyang Kak, tadi pagi saya makannya banyak sarapan pagi. Oke lah. Jadi, iya. Saya kembalikan kalau begitu ke Aci sama Hilman. Kalau boleh meminta menu, apakah kira-kira yang menu kalian minta kepada Mbak Yani supaya ketika nanti berlatih, ketika nanti away apa? Coto. Oh, coba lagi. Aci iya apa lagi? Contoh sama ikan bakar, Bang. Oh, iya. Mantap, kalau ikan bakar itu saya sepakat itu. Jadi harus saya masukkan list ya, Cip ya. Saya masukkan list coto dengan ikan bakar ya, sama sambal cobe-cobe ya. Oh iya. Betul, dabu-dabu gitu ya. Ada cemanginya, ya, ada cemanginya harus kayaknya. Iya, ini saya langsung habis. Oke, Hilman permintaannya selain coto apa kira-kira? Coba kita berpikir yang lain dulu selain coto. Dari tadi ini selain coto terus. Karena cuma suka itu Bang. Cumi-cumi boleh lah. Cumi-cumi ya. Squeeze gitu, squeeze-nya. Ada cumi-cumi goreng, ada cumi-cumi bakar gitu kan. Goreng tepung biasanya ada. Biasanya kita kasih. Biasanya saya kasih cumi-cumi goreng atau goreng tepung. Iya. Oh, artinya tetap saja ya nantilah bisa di list lah kalau kalian nanti betul-betul bertanding di Pulau Jawa betulan bisa di list itu permintaan. Iya, itu PR saya mungkin Bang. Jadi ternyata Hilman sukanya coto dengan cumi-cumi, Rashid Bakri sukanya ikan bakar. Jadi nanti saya masukkan di list bahwa someday kita akan kasih menu apa yang mereka suka. Oke, kembali ke Mbak Yani nih. Kalau sempat tadi kan cerita ya, sempat juga saya lihat YouTube-nya Ferdinand. Kalau di awal-awal itu dikerjai ya. Dan memang seperti itu tradisi itu di pemain di tim manapun kayaknya seperti itu, ada orang baru biasanya itu dikerjai, digokilin, di apa gitu. Apa yang paling meresap pernah atau diingat dari peristiwa yang dikerjain? Dikerjain itu ya waktu saya cerita di YouTube-nya Bang Ferdinand bahwa saya baru pertama kali latihan dan itu lagi hujan dan saya duduk di bench dan saya disuruh Bang Ferdinand teriakin. Disuruh ikut juga hujan-hujan. Halo Mbak Yani.
Halo Mbak Yani, masih bersama? Wah, jangan sampai Mbak Yani. Halo Mbak Yani, terputus kayaknya suaranya. Jaringan kayaknya Bang. Iya, jaringan di. Kalau Aziz sama Hilman pernah mengerjain tidak Mbak Yani? Ya, saya tanya terus terang. Kalau Aziz, Tidak pernah Bang. Oh, tidak pernah. Biar meminta apa begitu yang menu-menu juga tidak. Minta menu yang ini kan yang aneh-aneh apa itu bagian dari menyusahkan juga. Ikut-ikut saja Bang. Oh, ikut-ikut di. Kalau Hilman ya, bagaimana? Pernah ikut juga terkait kalian? Iya, Pernah? Nggak pernah, Bang. Oh, tidak pernah. Oh, ini Mbak Yani sudah gabung lagi. Ini dari dua ini pernah ikut ini Mbak Yani. Kita ini kita tampilkan di sini supaya dia buat pengakuan. Pernah dia bilang tadi Aci tidak pernah. Hilman ragu-ragu. Mbak Yani ya, ada dua orang ini pernah? Gimana kan bisa diulang? Tadi kan sempat Mbak Yani hilang tadi kita alalikan pernahkah Aci sama Hilman ikut mengerjain Mbak Yani juga. Makanya mereka mengatakan Aci bilang tidak, Hilman ragu-ragu dia. Nah, benarkah ada kalau begitu Hilman Mbak Yani pernahkah itu mengerjai Mbak Yani kalau saat masih bergabung dulu? Pernah ya. Jadi mereka memang anak baik. Dia sangat sehat. Anak-anak baik. Anak-anak sopan dan santun. Ya, pernah Hilman pernah mengerjain dengan apalagi Bang Rashid yang memang di tim dia sangat Iya memang betul. Aci itu saya dari dulu cool loh, kalau jadi pemain cool dia ingin. Ya, cuma ditunjukkan di lapangan sebagai playmaker, itu jago dia. Tapi tampilannya cool. Mungkin ada ya rata-rata pemain senior kayaknya Mbak Yani ya yang suka yang kerja begitu kan. Ya pasti pemain senior kan. Apalagi kalau kayak Captain Ferdinand kita tahu gitu, kayak Hamka, iya. Mungkin juga kalau ada yang pemain senior, beda-beda, Bang. Jadinya beda-beda pasti ya. Iya. Kalau saya usil. Itu Abang Ferdinand. Begitu ya. Usil ya. Ya, jelas mau lah mereka berdua ini. Anak-anak manis memang ini kelihatan memang. Oke, Mbak Yani, terasa juga kayaknya kita sudah 1 jam lebih 15 menit ini. Kayaknya ada saya mau tampilkan dulu. Mungkin bisa ditampilkan fotonya Hilman dulu. Ada kita share screen ya. Ini sekedar juga ini hibur-hibur dan lucu-lucu. Ini ada foto lamanya Hilman ini. Bisa di-share sama admin. Aduh. Ya, tidak Ji. Foto bagus tak ini. Foto gantengnya Ji Hilman ini di rumah. Iya, mungkin bisa dilihat salah satu awal-awal dulu kan. Awal-awal waktu masih ya sering mulai dimainkan. Nah, ini kayaknya di rumah ini Hilman ya? Iya, di rumah. Iya, ini kayaknya sama Iqbal ini gampang ini. Waktu habis selesai lawan Bali nih, Bang. Oh. Yang 4-0 itu. Oh, betul. Oh, kayaknya waktu begitu, langsung pulang kampung itu hari ini. Habis main, besok paginya langsung balik ke Cirebon. Apa itu hari waktu dikomentari sama orang tua apa? Saudara-saudara apa dikomentari? Kayak Waktu pulang dari Bali ya, kemudian pulang kan pasti ketemu orang tua. Adakah dikomentari sama orang tua dibilang apa gitu? Waktu itu Bang, habis pertandingan keluarga semua langsung ke mes. Oh, sudah ketemu di mes? Sudah ketemu di mes. Tapi kalau tetangga-tetangga bilang apa sih? Pasti ketemu tetangga. Bangga semua sih Bang, bisa itu. Akhirnya main juga, mulai starter. Terus prinsip lagi jadi. Mantap itu hari. Iya, selamat. Pokoknya jadi kenangan juga ini. Iya. Oke, siap, mantap. Oke, next.
Ini admin, ada foto satuku ini sama Aci. Mungkin bisa dilihat juga ini. Iya. Jangan kaget nah kalau gue yang ini. Ini Aci mungkin nanti akan senyum-senyum ini. Dan mudah-mudahan juga ketawa. Tapi foto membanggakan ini, saya mau kasih lihat ini. Ya, silahkan dilihat fotonya Aci, Rashid Asyahid Bakri. Iya. Ini banyak koleksinya. Foto kayak ini Aci. Nah, ini foto usia 12 tahun ini nggak salah. Iya. Nah, bisa diceritakan ini Aci? Bisa diceritakan aja foto ini. Iya, ini pas Beradaan. Oh, Itu Beradaan? Iya. di Indonesia ke. Halo Aci, terputus-putus di suara tak? Yep. Bisa diulang, terputus-putus suara Anda jelas Ki. Jadi waktu main di Senayan Bang, habis itu kita pakai di Makassar. Kita berhak mewakili Indonesia Prancis Bang. Oh iya ya, yang di Prancis itu hari Dana Nation 2012 ya? Iya. Betul 2012. Tadi itu misalnya di Paris ya itu hari. Di Paris saya itu main ya. Aci? Halo? Halo, di Paris itu hari main ya waktu Dana Nation ini. Halo Aci. Kayaknya terputus suaranya Aci ya. Ini foto saya ini tahun 2012 di Prancis, setelah itu ke Prancis ya Aci. Halo Bang. Halo. Ini foto ini kan setelah itu mewakili Indonesia di Dana National Cup. Itu di Prancis tau? Itu di Paris ya stadionnya. Halo Bang. Kayaknya suaranya terputus-putus. Halo Aci. Didengar? Ini foto ini tadi yang sesudah dari Prancis atau sebelum dari Prancis ini Aci? Aci? Ini waktu berangkat ke Prancis yang foto itu tadi, yang Dana Nation Cup 2012. Saat itu bersamaan dengan Asnawi atau duluan nih kan? Aci? Ada Aci? Jelek jaringannya Bang. Oh, jelek jaringannya. Terputus-putus. Oke, kalau begitu saya minta komentar dulu sama Mbak Yani sama Hilman terkait dengan fotonya Aci tadi itu. Mbak Yani dulu coba, kalau melihat dari foto itu tadi. Kayaknya masih umur berapa ya? Masih belasan pakai Bang. Iya, betul. Masih umur 12 tahun salah satu itu. 12 tahun. Jadi kita bisa melihat transformasi seorang Rashid Asyahid Bakri dari yang tadi itu yang begitu culun, ya tidak ada ekspresi, dengan kondisinya hari ini seperti yang ada di, waduh kayaknya off ini Aci ini. Kalau Hilman bisa kirim komentar nggak? Saya tidak dapat fotonya Hilman yang jadul-jadul. Komentar dulu Hilman terkait fotonya Aci tadi itu. Beda sekali waktu itu. Beda sekali. Kalau begitu coba cerita. Dulu waktu masih sebelum di PSM, kan di SSB pernah ya, Hilman? Pernah. Pernah ikut apa? Dana Nation Cup? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Boleh cerita waktu kecil dulu latihan bagaimana, dan ikut SSB apa? Ada pengalaman? Saya silakan. Kalau pertama kali ikut SSB itu di ini Bang, cuma di Ponto. Itu kan waktu Om waktu kan Om sendiri yang bikin SSB-nya. Namanya itu SSB Puncak. Terus lapangannya itu lokasinya ada di depan rumah. Itu sempat itu pernah berganti posisi.
ke gelandang. Tapi pas itu ada pertandingan yang diikuti oleh SSB, kita nggak ada kiper, Bang. Nggak ada kiper. Nah, ini pelatih atau om saya ini menganjurkan kembali ke penjaga gawang. Sampai itulah saya menekuni kiper sampai sekarang. Oh, jadi kecelakaan juga ya? Menjadi kiper itu kecelakaan atau bagaimana menurutnya? Tidak, memang banget dari dulu sebenarnya, Bang. Dari kecil. Oh. Siapa pemain idola kiper? Bukan Buffon. Ya. Siapa idola pemain kalau kiper yang jadi idola? Sekarang Emerido. Oh, Emerido. Ya, yang senior yang internasional? Kurnia Mega mungkin kemarin loh. Oh, Kurnia Mega. Kalau pemain maksudnya klub dunia, ada yang dari Eropa kan? Casillas. Oh, Iker Casillas. Oh, berarti sayangnya lagi di Madrid kalau begini. Oke, Aci. Sudah menyambung. Tadi kan sempat hilang waktu foto itu ya. Foto itu sebelum berangkat ke Paris atau sesudah berangkat? Belum berangkat. Oh, sebelum ya? Ya, kayaknya, Bang. Itu hari waktu di Prancis berapa hari Bang di sana waktu Indonesia Cup itu? Kalau tidak salah 10 hari atau 2 minggu, Bang. 2 minggu ya? Ya. Ada kesan yang paling berkesan apa diingat waktu di Paris? Kalau kesan pertama kali pesawat ke luar negeri ya, lama sekali, Bang. Woi, berapa jam? Kurang lebih 10 jam lebih. 10 jam ya? Nah, pasti kalau terkait dengan Mbak Yani, terkait dengan nutrisi, pasti waktu ke Perancis itu tidak ketemu dengan nasi. Bagaimana itu kondisi itu? Apalagi waktu masih umur segitu kan, umur tidak makan nasi, mungkin ketemunya roti terus ya? Tapi kita disuruh bawa bekal waktu itu, Bang. Jadi disuruh bawa apa? Kayak pop mie sama ikan kering yang sambal apa? Pakai sambal, jadi bawa beras, bawa rice cooker. Kalau mumpung ada ahlinya ini, kalau Mbak Yani memberi saran, apa kira-kira untuk sebelum ke luar negeri, misalkan kasus atau tadi merujuk pengalamannya Aci, sebelum berangkat ke luar negeri ikut sebuah turnamen besar, apa mungkin bekal yang bisa dibawa dari rumah? Apakah betul tadi itu yang kering, pop mie, nah seperti itu. Komentarnya Mbak Yani. Oke, kalau biasa sih kalau AFC pasti udah nggak apa-apa ya sekarang ya Bang ya. Jadi kalau kita ke kayak kita ke Laos atau Filipina, emang sudah tidak bawa apa-apa. Jadi mungkin kita udah menunya hampir sama, kita kan menu tanding juga. Jadi tinggal kirimkan menu ke luar negeri dan mereka bakal checklist Singapura, oh ini yang ada, ini yang ada. Jadi teman-teman nggak apa lagi Bang, nggak bawa itu lagi karena udah disiapin semuanya di sana. Udah satu hotelnya ya. Saya cuma saya kirim ini. Oke. Jadi kalau Aci nanti kalau keluar negeri lagi tidak perlu lagi bawa ikan kering. Ya tahu sudah siap nanti hotelnya. Apalagi kan PSM sudah berpengalaman dalam 2 musim berturut-turut di AFC Cup. Ya. Jadi minimal sudah tidak. Ya mungkin karena saat itu masih anak-anak belum adaptasi soal makanan begitu Aci ya. Ya. Sekarang mereka sudah suka Western Bang, jadi sudah tidak susah lagi untuk nyiapin makanan. Betul. Karena saya yakin dengan keberadaannya Mbak Yani di PSM akan mengontrol makanan. Dia akan membuat juga lidahnya para pemain akan terbiasa dengan makanan-makanan seperti spaghetti, pasta. Ya, karena itu kan otomatis dengan sendirinya kalau terbiasa nanti juga tidak kaget dengan makanan-makanan itu di negara lain. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi, kayaknya waktu kita sudah 1,5 jam dan 5:30 kayaknya sudah mungkin juga masih sempat kalau Hilman sama Haji mau jogging atau masih ototnya mau dikasih keras lagi, tricep bicepnya apa semua.
sebelumnya mungkin saya saya urut dari Mbak Yani dulu ya. Komentar last statement yang mungkin penutup dari Mbak Yani, kemudian Acik dan kemudian Hilman. Mungkin terkait kompetisi, terkait juga PSM, kalau Mbak Yani mungkin terkait dengan nutrisi. 5 menit waktunya ya, saya persilahkan saya untuk silakan Mbak Yani. Oke, mungkin saya akan bahas tentang menu sehat selama ini ya, apalagi untuk menjaga daya imunnya kita tetap stabil. Pertama mungkin kita harus makan dengan komposisi lengkap, yaitu untuk komposisi lengkap itu memenuhi asupan nutrisi kita. Yang tadi saya jelasin bahwa harus ada buah, satu piring itu ada sayur, dan yang kedua makan juga sayuran dan buah. Sayuran itu harus makan. Jadi cemilan sorenya kita atau pengganti cemilan sorenya kita, snack pagi sama snack sore itu kita ganti dengan buah-buahan atau sayuran ya, kayak sayuran. Dan kita harus kurangi batasi asupan seperti lemak, garam, dan gula karena sangat tidak bagus ya. Dan keempat adalah penuhi kebutuhan cairan tubuh yang teman-teman sangat berbeda kebutuhan cairannya dengan kebutuhan cairan orang-orang dewasa, orang-orang non atlet. Dan kelima yaitu jaga kebersihan makanan. Apalagi masa pandemi seperti ini, mungkin untuk sekedar rasa, gurih, dan mungkin agak kita sisihkan dulu. Mungkin lebih banyak yang harus kita makan adalah makanan sehat, Bang. Seperti itu. Makanan mungkin yang direbus begitu ya Mbak Yani, jangan digoreng dulu. Ya, tapi kalau mau makanan bebas mungkin ada waktunya, mungkin Sabtu Minggu baru kita kasih menu bebas. Jadi Senin sampai Jumat itu kita harus menu sehat dulu. Karena untuk masa seperti sekarang ini ya Bang ya. Ya. Oke. Lanjut next. Aci. Ya. Ya, ada statement pernyataan penutup sebelum bincang kita akhiri. Saya persilakan. Ya, waktu tak 2-3 menit atau 5 menit. Kenapa Bang? Nggak jelas Bang? Ada statement pernyataan penutup sebelum bincang kita diakhiri. Mungkin bisa komentar terkait dengan harapan kompetisi lanjut kah atau tidak lanjut, di mana atau pendapatnya. Saya persilakan. Ya, kalau saya pribadi semoga Liga 1 ini bisa bergulir Bang. Karena dengan bergulirnya Liga 1, mata pencarian kami sebagai pemain sepak bola khususnya bisa kembali normal, termasuk juga Mbak Yani sebagai dalam tim dan sekalian lainnya. Tapi yang harus diutamakan sebenarnya protokol kesehatan, karena ini tergantung masalah keselamatan jiwa Bang. Iya, betul. Ya. Oke, Aci, terima kasih juga. Giliran penjaga gawang kita, Hilman Syah. Saya persilakan. Ya, seperti yang dikatakan sama Karasi tadi, ya, semoga Liga 1 ini cepat bergulir kembali, karena kita sebagai pemain juga kan cari uangnya di situ. Jadi itu satu-satunya cari nafkahnya kita. Jadi kita juga rindu sama teman-teman, apalagi Mbak Yani, rindu kumpul-kumpulnya. Iya tahu ya. Ya, tetap juga jaga kesehatan, protokol kesehatannya dengan cara keluar pakai masker. Intinya semoga Liga 1 ini cepat kembali bergulir. Amin. Mudah-mudahan ya semua saya pikir sesi akan juga mengatur terkait dengan bagaimana penyelenggaraan Liga 1 ini kalau dilanjutkan pasti akan diatur sedemikian rupa karena memang akan sangat ketat aturannya. Karena kan ya. Oke, paling terima kasih banyak atas kehadiran. Siap. Ya, tamu-tamu hebat saya pada sore hari ini, Mbak Yani, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap bisa beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Aci, mudah-mudahan juga tetap bisa berlatih. Ya, siapa tahu ototnya bisa dikasih keras-keras lagi.
Dan juga jangan lupa nanti kepada Ibu Mas jalan-jalan ke tempatnya Aci ya, itu ya, tempat apa di situ membeli jersey. Ada juga jersey situ Aci kan? Nggak ada bang, baju muslim. Ada. Baju muslim. Oke. Ya, nanti yang cari baju muslim bisa ke tempatnya Aci. Dan Sita Hilman ya, terima kasih banyak sudah bergabung, dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan kalau kita calling kalau ada berita-berita juga. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan juga bincang bola virtual kita pada sore hari ini memberi manfaat juga kepada saya secara pribadi, kepada para pemain, dan juga pada masyarakat umum, bagaimana pentingnya, bagaimana menu-menu sehat yang harus dikonsumsi apalagi di masa pandemi seperti hari ini ya, menjaga imun dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri bincang bola virtual kita ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak nah. Iya. Sukses selalu. Ya.